Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast bersahaja bersama bahas apa saja. Ya, kita kembali lagi di podcast bersahaja. Kali ini memang kita bahas apa saja ya, karena apa saja bisa kita bahas dan pastinya kita sesuai fakta. Oke, hari ini kita mau bahas tentang kehidupan anak Gen Z, anak muda. Jadi yang pastinya anak muda itu penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan. Ada banyak sih faktor-faktor yang mempengaruhi. Cuman kalau kali ini kita akan membahas tentang gaya hidup. Kalau kalian biasa menyebutnya itu lifestyle. Terus nanti kita akan membahas tentang olahraga dan yang terakhir ada kesehatan. Oke, langsung saja check it out. Ya, yang pertama tadi sesuai kataku di awal, kata saya di awal ya, kata gue, gaya hidup. Nah, anak muda Gen Z ini memang gaya hidupnya memang agak unik. Karena semakin kesini, semakin banyak Gen Z itu sukanya tentang hal-hal yang viral. Dan mungkin orang-orang itu bilangnya juga FOMO gitu ya. Oleh karena itu, ya tidak masalah. Tidak masalah, kita tidak membatasi seseorang untuk mengikuti tren atau mengikuti hal-hal yang positif lainnya. Jika memang itu adalah hal positif ya. Tapi untuk gaya hidup sendiri di Gen Z ini memang suka sekali untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Maka dari itu ada sebuah tips nih dari aku yang mungkin kalian tuh Gen Z yang susah banget kontrol. Kalau tiap ada yang baru kalian harus punya, kalian harus ikut-ikutan. Jadi yang pertama itu tips dari aku, tetap punya keteguhan hati ya. Iya, hatimu. Iya, gak nyambung sih, cuman ya udah deh. Jadi kalau punya pendirian, punya keteguhan hati, nanti otomatis kita tuh nggak gampang ikut orang lain, nggak gampang ikut-ikutan tren gitu. Terus ada lagi nanti di gaya hidup ini tipsnya, bisa dibilang lumayan sulit sih. Nggak usah main HP. Oh, enggak. Tapi lebih ke menahan ya. Jadi apa-apa yang baru, apa-apa yang viral itu jangan selalu dilakukan. Terus Gen Z atau anak muda sekarang itu sangat terpaku dan mungkin bisa dibilang trennya itu emang seperti ini ya. OOTD. Kalau dulu tuh pakaian aja, nggak harus pakai celana gombrong ataupun baju oversize, tapi main ya tinggal main aja. Kalau sekarang ngopi ya, sekedar ngopi, sekedar nongkrongnya harus berpenampilan mewah layaknya raja-raja zaman dulu gitu. Walaupun raja zaman dulu nggak pakai kayak gitu ya. Ya wis lah, nggak usah dibahas kalau raja zaman dulu. Dan tahu sendiri karena memang uh, anak Gen Z ini suka ngopi dan mereka itu di kafe-kafe gitu itu malah jadi ajang per perebutan tahta outfit yang paling hebat. Ya nggak ada podiumnya, cuman mereka melihat, wah ini outfitnya bagus gitu. Itu di Gen Z sendiri untuk gaya hidup ya. Emang susah sih dirubah, cuman ya tidak bisa menyalahkan juga karena semakin perkembangan zaman kita nggak mungkin meninggalkan hal-hal tersebut ya. Pasti ada tantangannya, cuman ya kita yang bisa mengontrolnya. Ada pun yang kedua, olahraga. Nah, ya bersyukur sih untuk zaman-zaman ini kita ada kata-kata FOMO. Jadi yang baru ke up naik itu adalah lari. Jadi anak-anak Gen Z ini FOMO-nya lari. Dan menurut saya itu sangat bagus sih karena memang FOMO yang sangat-sangat positif, karena selain kalian mengikuti tren, badan kalian pun jadi sehat otomatis ya kan. Paling enggak kalau olahraga tuh untuk anak muda ya sepekan itu 3 sampai 5 kali lah. Kalau untuk yang bekerja itu udah beda lagi karena memang porsinya sudah digunakan untuk bekerja. Fisiknya itu sudah lelah di saat bekerja. Kok tahu? Ya saya biasa nonton podcastnya Dokter Tirta. Dan olahraga ini bagi Gen Z emang sangat penting ya. Kalau kata Dokter Tirta lagi nih ya, dan Dokter Tirta menurut jurnal pastinya itu lebih baik olahraga di masa muda itu memang untuk menabung di masa tua, karena memang pertumbuhan otot di masa muda itu sangat
sangat cepat, terus otot-otot itu semakin kuat, semakin tahan lama saat digunakan di masa tua nanti. Jadi yang dengkul-dengkulnya kropos itu bisa dihindari lah di umur 60 sampai 70 tahun. Jadi FOMO lari yang diadakan atau dilakukan para pemuda sekarang ini itu sangat bagus, dan event-event lari pun juga banyak sekali untuk olahraga ya. Jadi selain gaya hidup harus diimbangi dengan olahraga. Yang terakhir itu nyambungnya adalah ke kesehatan. Jadi anak muda ini banyak sekali ya kesehatan yang diperhatikan. Selain kesehatan fisik, mereka juga memperhatikan kesehatan mental. Di kesehatan fisik sendiri ya itu tadi, mereka memperhatikan gaya hidup. Gaya hidup itu termasuk di pola makan, pola tidur, dan lain-lain. Dan nanti di gaya hidup juga ada olahraga, itu tadi diimbangi dengan olahraga, akhirnya menemukan yang namanya kesehatan. Nah, kesehatan ini sangat perlu dan sangat penting untuk dijaga. Kalian nggak dilarang kok minum vitamin apa hal-hal yang lainnya untuk menguatkan tubuh, asal tetap legal dan dalam dosis yang sesuai anjuran dokter ya. Mungkin kalau ada yang nge-gym juga makannya protein gitu ya, terus go way, nah, nggak bercanda terus kayak pemerintahan nanti. Oke, itu dia untuk 3 kebiasaan besar sih, dan yang diperhatikan banget tuh sebenarnya di kesehatan mental, gaya hidup, olahraga, kesehatan tuh selain kesehatan fisik, kesehatan mental. Karena memang anak muda sekarang tuh concern banget, konsentrasinya tuh tinggi banget kalau di kesehatan mental. Yo nggak bisa bilang generasi dulu tuh kuat-kuat mentalnya, mungkin karena memang tidak ada media sosial ya. Mereka generasi X ataupun generasi yang sebelumnya itu tidak bisa cerita di media sosial, hingga akhirnya bercerita di tetangga. Tapi emang ngaruh banget sih kalau internet tuh nggak dikontrol, akhirnya ngaruh ke pikiran, jadinya mengikuti standar TikTok begitu. Oke, itu saja dari saya, sampai bertemu di episode selanjutnya.